3 lokasi Mas ya? Iya, 3 lokasi Pak. Jadi di sini ini adalah yang kemarin lagi viral kemarin teman-teman. Jadi posisinya yang terbakar ya. Ya, jadi kita sekarang naik jeep ya untuk turun ke Pasir dan ke Gunung Bromo. 3 lokasi Mas ya? Iya, 3 lokasi Pak. Berapa katanya tadi? 750. Oke, 3 lokasi 750 teman-teman. Udah ya? Ya, Berangkat yuk ya. kita berangkat. Ya, posisi sekarang kita turun ini teman, turun ke Lautan Pasir. Cuman posisinya kalau kita lihat yaitu berkabut ya. Tapi semoga nanti tidak dalam waktu yang lama kabutnya bisa hilang sehingga view-nya terlihat sempurna teman-teman. Ini jalannya turun teman-teman. Jadi turun cukup tajam. Jadi kalau kita pakai mobil pribadi sudah dilarang sekarang Mas ya? Iya, memang peraturannya Ya. nggak boleh. Sudah tidak boleh dan harus Kecuali menggunakan- warga sini. Kalau warga sini boleh ya? Iya, bisanya nggak berwisata kan Pak. Kita ke savana dulu. Oke. Jadi kalau udah agak siangan tinggal yang dekat kan. Iya. Jadi bentar lagi hilang loh. Wah ya, tidak kelihatan view-nya ini teman-teman. Posisinya berkabut. Ya, itu ada tulisan Bromo Tengger Semeru teman-teman. Nanti sampai jam berapa Mas? Itu sekitar jam setengah 9, jam 9 udah selesai biasanya Pak. Setengah 9? Iya. Sekarang kan belum jam 7 kan. Oh. Kalau yang savana kan sama padang pasir ini kan waktunya kan nggak lama kan, soalnya berhenti kan udah langsung spot foto. Kalau yang kawah itu masih kita kan parkirnya di depan di parkiran, udah kasih pembatas ya, nggak boleh masuk timnya. Tapi Mas, aku mau bilangnya pokoknya gak sampai sore Mas. Ya, Kok ngono Mas? waktunya Pak. Ya kita kan bagi waktunya, pokoknya sampean udah puas kan kita pindah gitu maksudnya. Oh, sampai jam berapa? Perkiraan biasanya jam 9 lah itu. Jam 9 itu sudah kembali ke mobil. Iya, tapi ya tergantung waktunya Pak. Nanti kalau sampean belum puas misalnya ya nggak apa-apa, sampean foto-foto dulu. Enggak, normalnya berapa gitu Mas? Normalnya 600 ya? Loh, bukan. Normalnya Kalau wes gak apa-apa 750 tapi sampai jam berapa gitu loh. jam 9, jam setengah 10 paling enggak ya Pak itu. Kalau sampai siang jam 12 kan ya kelamaan kan. Kita Oh. nunggu kan ya percuma kan. Oh, sampai anjing Iya. rugi. Oke. Makanya kalau yang di sini kan langsung spot kayak ini, ya di sini kan langsung bisa foto kayak gini. Waktunya paling enggaknya ya 1 jam foto-foto, paling enggaknya kan udah. Iya, tapi gak ketok iki. Kita ke savana dulu nanti. Oke. Sambil nunggu kabutnya hilang. Ah. Nah, nanti kan kita arah pulang lewat sini lagi. Udah nggak ada kabut, kita kan foto nanti. Iya. Sampai ya nunggu aja nanti, nunggu kabutnya hilang di savana. Ya kalau kayak gini ya nggak bisa foto kan, percuma.
Ya, pada rute pertama teman-teman kita akan menuju ke Bukit Teletabis teman-teman. Tapi posisinya seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, saat ini posisinya adalah berkabut teman-teman. Namun dari yang berkabut ini tidak menyurutkan pengunjung untuk tetap hadir menuju ke spot-spot yang telah ditentukan. Jadi untuk spotnya sekali lagi itu adalah Bukit Teletabis, terus kemudian lokasi pasir berbisik, dan nanti terakhir adalah spot di Gunung Bromo teman-teman. Ya, sebenarnya untuk harga penyewaan jeep ini teman-teman mungkin bisa nego ya, karena tadi secara tidak sengaja itu juga sudah sempat disebutkan bahwa harga jeepnya itu ternyata 600.000 teman-teman untuk 3 spot ini. Jadi masing-masing spot itu adalah 200.000 ya. Tetapi kalau hanya satu spot, hanya spot Gunung Bromo saja itu adalah 400.000 teman-teman. Tapi teman-teman tentunya bisa nego ya dengan Pak drivernya. Ini kita sudah sampai di spot lokasi parkiran dari Bukit Teletabis teman-teman. Ya, Bukit Teletabis. Jadi teman-teman posisinya kita sudah sampai di Bukit Teletabis ini teman-teman. Tapi posisinya tidak kelihatan apa-apa ini teman-teman. Jadi posisinya adalah semuanya berkabut ya, kelihatan putih seperti itu. Jadi tidak kelihatan. Tapi banyak juga pengunjung yang hadir di sini teman-teman ya. Ya kan di sebelah sana itu tadi parkiran ya, parkiran jeep, dimana kita memang tidak boleh masuk dengan mobil pribadi. Jadi semuanya harus menggunakan jeep khusus untuk yang tamu-tamu ya. Jadi di sini ini adalah yang kemarin lagi viral kemarin teman-teman. Jadi posisinya yang terbakar ya. Jadi di kawasan ini ya posisinya yang kemarin terbakar. Tapi saat ini sudah banyak ditumbuhi tanaman lagi teman-teman. Ya, ini adalah spot foto Teletabis di mana di sini kita bisa berfoto. Cuman sayangnya pada kesempatan ini tidak kelihatan sama sekali. Ya, kita lanjutkan dengan explore di Bukit Teletabis ini meskipun kondisinya masih berkabut ya. Tetapi tidak mengurangi keindahan dari Bukit Teletabis ini teman-teman. Jadi kita serasa berada di negeri di atas awan ya. Wah, negeri di atas awan. Jadi hamparan rumputannya kalau dari jarak dekat tetap kelihatan, namun kalau jarak jauh kelihatan rumput. Nah, sekarang kita berangkat ke spot yang kedua teman-teman. Dimana spot kedua ini adalah spot pasir berbisik ya. Di sana adalah lautan pasir. Posisinya adalah di sebelah utara timur dari Gunung Bromo itu sendiri dan Gunung Batok ya. Kita berjalan kembali menyusuri jalan yang di sini tidak ada aspal ya. Jadi ini adalah jalan yang berpasir sehingga teman-teman cukup harus waspada ketika teman-teman ke sini datang dengan membawa sepeda motor ya. Ya, karena di beberapa spot itu ternyata pasirnya sangat dalam sehingga menyulitkan untuk berkendara, terutama ketika menggunakan sepeda motor ya. Namun untuk kendaraan jeep saya kira tidak ada masalah sama sekali teman-teman. Jadi posisinya seperti ini, banyak sekali pengunjung yang datang ke Bromo ya. Kalau yang berpapasan dengan kita ini adalah yang ke arah Bukit Teletabis teman-teman. Sementara kita akan menuju ke lautan pasir atau diistilahkan spot pasir berbisik. Ya, yang teman-teman lihat ini adalah hasil
shoot kamera ya dengan menggunakan kamera 360 teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan kamera 360, teman-teman tinggal pasang saja, nanti view-nya itu tinggal diatur sesuai dengan keinginan kita sewaktu kita berada di rumah ya. Jadi kita tidak usah susah-susah untuk mengarahkan kamera kemanapun yang kita suka ya, tetapi kita tinggal mengacungkan kamera saja, nanti kita bisa mengatur di mana tempat yang kita tuju. Nah, kita sudah sampai di Pasir Berbisik ini teman-teman. Nah, lokasi belakang itu yang berkabut itu teman-teman, itu adalah lokasi Bukit Teletubbies yang sampai saat ini belum hilang kabutnya ya. Tapi alhamdulillah saat ini kita berada di lautan pasir, di Pasir Berbisik ini sudah tidak ada kabutnya sehingga pemandangan terlihat lebih sempurna. Sekarang kita posisi ada di lautan pasir ini teman-teman. Jadi posisinya kabut sudah mulai hilang ya, kita bisa melihat agak jelas itu adalah Gunung Batok dan sebelahnya adalah Gunung Bromo. Sementara di sini banyak teman-teman pengunjung yang sedang bersuah foto dengan background Gunung Batok dan Gunung Bromo, terutama yang di mobil ya, karena mobilnya cukup unik ya. Ini Jeep hardtop tahun lama. Jadi kebanyakan di sini Jeep hardtopnya itu mesinnya masih mesin yang aslinya ya. Jadi memang posisinya Jeep hardtopnya memang unik. Jadi sebagian besar masih belum diganti mesinnya. Jadi masih sekitar 1 liter 5 kilo ya. Luar biasa ini, 1 liter 5 kilo. Jadi cukup bolos sekali teman-teman. Ya, ini sedang bermain pasir ini, si kecil nih. Ya, kita lanjut dulu explore untuk di lautan pasir ini teman-teman ya. Kita merasakan feel berada di lautan pasir atau Pasir Berbisik ini. Sementara di bawah ini adalah pasir teman-teman ya, pasir dari Gunung Bromo. Saya kurang tahu ini sejarahnya seperti apa sehingga di sini ini menjadi lautan pasir teman-teman. Apakah yang pasir yang kita injak ini dulunya adalah memang kawah dari Gunung Bromo, atau memang dari lautan pasir ini dulunya memang satu gunung berapi seperti itu dan hanya terfokus sekarang di gunung yang kawah Gunung Bromo itu. Kita kurang tahu teman-teman. Tapi yang jelas ini lautan pasirnya ini terlihat sangat luas sekali teman-teman ya. Seperti kita berada di lokasi yang memang benar-benar asing gitu ya. Berada di planet Mars atau di planet yang lain yang tidak ada tumbuhan sama sekali di sini teman-teman. Ya, kalaupun ada itu hanya perdu-perdu kecil ya. Tapi semuanya di sini adalah pasir teman-teman. Ya, kita lihat di sana beberapa jeep yang kumpul terparkir ya. Sementara si kecil ini bermain dengan pasir dengan perosotannya, dan saya mencoba untuk bermain drone teman-teman. Karena saya lihat di sini view-nya cukup bagus untuk dilihat dari drone teman-teman ya. Ya, kita nikmati dulu suasana di Bukit Pasir Berbisik ini teman-teman. Yang jelas di sini tidak ada hambatan sekali, cocok bagi saya sebagai pemula dalam pengguna drone ya. Jadi tidak ada halangan sama sekali.
sehingga saya bebas untuk menentukan kemana drone itu pergi tanpa ada halangan sedikit pun, dan bisa menikmati suasana keindahan pasir berbisik atau lautan pasir ini. Ya, nanti kita akan explore lebih jauh dari drone ini seperti apa teman-teman, tapi tidak menyita waktu yang cukup lama ya. Kita sebentar saja, nanti ketika cukup maka kita akan berpindah ke spot yang berikutnya. Ya, seperti ini teman-teman, ketika dinikmati dari drone, kita lihat ke sekeliling ini, posisinya seperti ini.
Nah, sekarang kita sudah puas tadi menikmati suasana di Pasir Berbisik. Sekarang kita lanjut ke spot berikutnya, yaitu spot Gunung Bromo dan Gunung Batok, teman-teman. Kita akan menuju ke Gunung Bromo dan Gunung Batok, tetap mengendarai jeep ya. Ya, kita lihat di sana juga masih banyak teman-teman kita yang masih menikmati melanjutkan suasana di Pasir Berbisik. Ya, sebagai informasi teman-teman bahwa jeep yang berada di Gunung Bromo ini, jeep hardtop ya. Ini menurut informasi dari Pak drivernya yang mengantar kita bahwa jumlahnya itu sekitar kurang lebih 800 hardtop, teman-teman. Jadi hampir 1000 hardtop yang memang mengais rezeki dari wisata Gunung Bromo ini. Jadi jeep tersebut berasal dari daerah wilayah sekitar Bromo, terus kemudian ada yang berasal dari Malang, ada yang berasal dari Probolinggo, ada yang juga berasal dari Pasuruan. Dan di sini jeep hardtopnya ini macam-macam platnya ya. Seperti yang saya tumpangi ini platnya adalah plat Bandung, plat D ya. Beberapa juga ada plat Bali, ada plat Semarang, seperti itu teman-teman. Jadi bukan hanya melulu plat Malang, Probolinggo ya, tetapi platnya itu dari berbagai daerah. Yang kemungkinan besar adalah memang di hire atau disewa untuk kegiatan transportasi ya. Transportasi. Tidak hanya jeep hardtop tetapi juga ada beberapa TAF GT, teman-teman. Ya, seperti yang di samping kita ini ada TAF GT yang juga menjadi alat transportasi yang memang untuk mobil pribadi itu walaupun sebenarnya mampu sebenarnya untuk jalan di jalan berpasir yang cukup ya ringan seperti ini ya, tetapi memang dilarang untuk menghidupkan ekonomi dari pemilik jeep seperti ini, teman-teman. Ya, kalau tidak menggunakan jeep, teman-teman bisa menggunakan alternatif yang lebih murah, yaitu bisa membawa motor sendiri ya. Kalau membawa motor sendiri boleh, teman-teman ya. Boleh dibawa ya sampai ke lautan pasir, atau teman-teman bisa menggunakan ojek. Nah, kita saat ini sudah sampai di spot Gunung Bromo. Tadi kita sudah turun dari jeep ya. Terus kemudian kita berjalan menuju puncak Gunung Bromo ya. Jadi berbeda dengan dulu ya. Kalau dulu spot pemberhentian itu kalau nggak salah itu tepat di bawah Gunung Bromo. Jadi kita tinggal naik ya. Jadi spotnya itu di antara tempat ibadah orang Hindu, pura ya, di situ dulu teman-teman. Tetapi sekarang posisinya agak ke arah barat, jadi sekitar 2 kilo ya dari pura, sehingga kita harus berjalan. Nah, ini juga teman-teman, ini adalah digunakan untuk menghidupi juga perekonomian dari teman-teman kita yang memang berusaha untuk menyewakan kuda, teman-teman ya. Jadi menyewakan kuda supaya perekonomian memang bergeliat di daerah area Bromo ini. Jadi kalau dari spot yang tempat pemberhentian jeep sampai tepat di bawah sebelum naik itu tarifnya sekitar 50.000, teman-teman. Ya, kalau sampai ke puncak, hampir ke puncak Gunung Bromo itu tarifnya sekitar 100.000, teman-teman. Ya, tapi kala ini kita memilih sementara karena masih fresh ya, kita berjalan dulu ya. Ya, jadi dulu di sini teman-teman tempat pos pemberhentian jeep ya, atau di sekitar sinilah ya, dimana di sini memang banyak warung ya. Tetapi ternyata di sini sekarang menjadi pos pemberhentian kuda ya. Artinya pos untuk operasional kuda yang bisa mengangkut para wisatawan dari bawah sini menuju ke atas ya.
Jadi seperti ini kondisinya teman-teman. Ini adalah kita menghadap ke belakang ya. Nah posisinya saat ini teman-teman, bahwa Gunung Bromo itu tertulis di samping kanan kita itu adalah sebenarnya wisatawan mendapatkan peringatan itu tidak boleh naik ke atas. Artinya tidak boleh menyeberangi sungai ini ya. Sungai ketika hujan ini sungai yang paling besar yang ada di sini ya. Ini tidak boleh menyeberangi ini, hanya sebatas sebelum sungai teman-teman. Karena posisinya saat ini Gunung Bromo itu sebenarnya adalah pada posisi yang sedang naik aktivitasnya atau siaga seperti itu. Namun sepertinya para wisatawan ini karena memang tetap dibuka ya. Maksudnya wisata Gunung Bromo ini tetap dibuka dan memang bayarnya juga cukup mahal teman-teman, transportasinya juga cukup mahal, maka banyak wisatawan ini yang memaksa untuk naik ya, yang memaksa untuk naik. Sementara memang di sana ada peringatan bahaya ketika kita naik teman-teman. Namun kita berdoa saja ya. Tidak akan ada apa-apa untuk saat ini dan selanjutnya, dan nanti ke depan kalau memang ada bahaya lebih lanjut, kita mengharapkan memang dari BMKG itu ada peringatan dini ya, sehingga memang benar-benar ditutup total untuk kawasan Gunung Bromo ini. Tapi posisi saat ini meskipun ada peringatan, banyak sekali wisatawan atau turis ya itu yang naik, dan kita mohon maaf teman-teman, kita juga mencoba naik ini teman-teman. Ya kalau dari posisi jalan ini kita bisa berjalan di samping kiri atau samping kanan. Kebetulan saya ini berjalan di samping sebelah kiri teman-teman. Ya. Karena apa? Saya melihat bahwa debu daripada lalu lintas kuda itu arahnya ke arah kanan. Jadi saya berjalannya di sebelah kiri, walaupun di sebelah kiri ini tergolong jalannya cukup sulit ya, cukup terjal dibandingkan ketika kita memilih yang sebelah kanan. Kondisi sekitar seperti ini teman-teman, ada beberapa tanaman perdu yang memang bisa hidup di sini ya. Sudah dari dulu seperti ini ya. Tidak ada tanaman tinggi, hanya tanaman-tanaman yang rendah saja yang ada di sini. Dan memang suasananya eksotik teman-teman ya. Kalau kita lihat ini jalan seperti ini itu tidak seperti jalan-jalan yang lain ya. Hanya kita dapatkan ya di spot Gunung Bromo ini ya, yang seperti ini. Ya, jadi cukup unik, cukup eksotis ketika digunakan sebagai foto atau video, memang luar biasa bagus ya, tidak kita dapatkan di spot lokasi yang lain. Nah sekarang kita menyeberang ini teman, kita akan menuju ke spot yang berada di sebelah kanan, yang lebih banyak lalu lintas orang ya. Jadi kita berjalan sekarang, posisi ada di sebelah kanan jalan teman-teman. Ya kalau di sini lebih banyak digunakan ya, walaupun debu dari kuda ini. Jadi teman-teman kalau datang ke sini, itu saya mengingatkan sebisa mungkin teman-teman juga menggunakan atau menyediakan baju ganti ya, terutama teman-teman yang beragama Islam ya, karena debu yang dihasilkan dari kuda ini teman-teman, baunya itu bercampur dengan kotoran kuda teman-teman. Jadi debunya, baunya itu kotoran kuda ya. Nah ini adalah pos pemberhentian terakhir dari kuda. Penumpang kuda turun dari sini maupun kalau naik, pemberhentian terakhirnya ada di sini. Terus kemudian di sini ada tangga teman-teman, dan ada sedikit seperti lapangan kecil ya. Nantinya kita akan melihat seperti ada lapangan kecil di sini. Tempat pemberhentian di mana kita nanti akan naik dengan jalan kaki dari spot yang ada di sini. Nah, ketika kita lihat itu di ujung sana itu adalah tempat pemberhentian jeep, teman-teman. Terus kemudian ada kelihatan pura, dan kita sudah berhasil naik jalan kaki sampai lokasi pemberhentian kuda yang terakhir ya. Kemudian kita nanti akan melewati gapura yang berwarna hijau ini dan akan naik
ke puncak Gunung Bromo. Nah, ini kita sudah melewati Gapura dan kita akan naik melalui tangga yang ada di sana, teman-teman. Jadi tangga ini memang disediakan untuk mempermudah pengunjung ketika naik karena lokasinya terjal ya. Jadi ini memang digunakan untuk mempermudah pengunjung ketika naik. Namun nanti di sana itu ada beberapa, kalau nggak salah itu ada 2 di tengah-tengah itu ada semacam lokasi pemberhentian ya. Jadi tempat istirahat yang tidak mengganggu jalan ketika kita naik ke dalam atau melalui tangga ini. Jadi tangga ini diatur sedemikian rupa ya, ada tangga turun dan ada tangga yang naik ya. Ini kita berada di tempat pemberhentian nih teman-teman ya. Karena kita lihat si kecil ini sudah tidak sanggup lagi ya, artinya harus istirahat dan terpaksa tidak melanjutkan sampai puncak ya. Jadi kita hanya sendirian ini yang naik ke puncak bersama dengan anak perempuan saya ya. Sementara mamanya dan yang kecil turun teman-teman. Ya, kita akan naik ini teman-teman. Ya, sambil naik kamera akan saya putar ke lokasi sekitar ya. Seperti ini view-nya dari atas. Tangga hampir puncak dan kita sekarang berada di puncak Gunung Bromo teman-teman. Nah, saat ini saya merasa heran teman-teman. Saya kira tadi ada pesawat terbang yang lewat ya. Ternyata itu adalah aktivitas Gunung Bromo yang memang sedang naik posisi daripada aktivitasnya ya. Jadi di bawah itu terdengar cukup keras suara gemuruh ya. Suara gemuruh yang memang merupakan kedengaran seperti air mendidih yang cukup keras ya, yang menyembulkan belerang. Ya, karena pengunjung ini juga dibatasi, tidak boleh terlalu lama karena alasan keamanan teman-teman. Kita juga akhirnya melanjutkan turun ya. Dan ini kita lihat si kecil naik kuda karena sudah tidak kuat lagi jalan ya. Jadi kita naikkan kuda untuk turun dari puncak Gunung Bromo ya, dari tangga pemberhentian tadi itu ya. Ya, kita sekarang jalan turun ini teman-teman. Karena memang dibatasi waktunya berada di puncak. Jadi teman-teman ya, kalau naik itu kita memerlukan tenaga yang tinggi teman-teman. Kalau turun itu yang saya rasakan adalah kita memerlukan lebih kekuatan kaki ya. Karena di sini kondisinya licin ya, artinya tanahnya berpasir sehingga kita harus jalan dengan hati-hati ini teman-teman. Dan proses hati-hati tersebut itu memerlukan kekuatan kaki ya. Dan kebetulan pada saat ini ya yang saya rasakan kaki atau lutut saya yang pernah cedera itu terasa kembali teman-teman. Ya, jadi teman-teman perlu memperhitungkan kekuatan kaki ya. Artinya mempersiapkan kekuatan kaki. Jadi sebelumnya itu kalau bisa teman-teman juga sudah sering berolahraga seperti itu sebelum naik ke Gunung Bromo dengan jalan kaki ya. Atau kalau teman-teman memang ada cedera, sebaiknya saya bersaran teman-teman bisa menggunakan kuda untuk menuruni Gunung Bromo ini teman-teman. Ya, sekali lagi saya ingatkan teman-teman ya, karena debu atau pasir yang dilewati kuda ini bercampur dengan kotoran kuda teman-teman. Maka sebaiknya teman-teman menggunakan baju ganti. Yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman saya sarankan untuk menggunakan masker teman-teman. Karena saya kira untuk debunya ini kurang sehat untuk kesehatan paru-paru kita ya. Jadi debu bercampur dengan
baunya kotoran kuda teman-teman. Ya kita sudah sampai di bawah ini teman-teman, sampai di sungai ya, sungai kering. Dan kita kembali melanjutkan perjalanan untuk ke arah parkiran jeep ya. Ya, sebagai informasi teman-teman, bahwa tadi Pak driver yang mengantar kita itu memberikan kesempatan kepada kita itu sampai jam 8:30 atau 8:30 ya teman-teman, tadi juga dengar ya. Tetapi teman-teman, ternyata kita saat ini sudah pukul 11 teman-teman. Jadi saya yakin apa yang disampaikan oleh driver jeep tadi itu tidak berlaku ketika hari biasa ya. Ketika hari biasa ini kita bisa sampai ke jam asar teman-teman. Itu bisa kita menggunakan jeep sampai asar. Menurut saya ya, berdasarkan informasi yang saya dapatkan. Tetapi ketika hari besar, hari libur ya, ternyata itu dibatasi paling maksimal itu setengah hari, sehingga mereka bisa mendapatkan penumpang yang lainnya teman-teman. Ya kita berpose dulu teman-teman di lautan pasir dengan Gunung Bromo dan Gunung Batok ini teman-teman. Sebelum kita lanjut kembali naik jeep ya, dan kita akan menuju ke tempat parkiran mobil yang awal. Lumayan ya Pak. Lumayan. Kelihatannya deket ya, tapi jalan nih Pak. Habisin tenaga nyampe atas. Ya kembali teman-teman, membahas tentang transportasi. Intinya teman-teman, kita sebagai wisatawan ini tidak boleh membawa kendaraan kita untuk turun ke pasir ya. Selain alasan keamanan, ini juga untuk menghidupi perekonomian dari warga sekitar Gunung Bromo ya. Apakah itu TAF atau jeep hardtop ataupun ojek ya. Namun kalau ojek teman-teman harus sangat berhati-hati ya. Karena apa? Karena seringkali kita mendapatkan lumpur atau pasir yang cukup dalam, sehingga motor itu seringkali kehilangan keseimbangan teman-teman. Jadi perlu waspada terhadap lokasi-lokasi atau pasir yang terlalu dalam ya. Di samping itu teman-teman, untuk pemberhentian jeep hardtop untuk ke Gunung Bromo itu juga disetting cukup jauh ya. Di sisi lain adalah digunakan sebagai memang wilayah trekking untuk menjaga kesehatan dari para pengunjung ya. Di samping itu juga disediakan trek menggunakan kuda ya. Jadi kita bisa menyewa kuda sehingga juga bisa menghidupi perekonomian dari masyarakat yang berada di sekitar Gunung Bromo ini. Nah ini kita posisinya sudah nanjak ini teman-teman, sudah naik menuju tempat parkiran. Itu di bawah kita lihat Gunung Bromo dan Gunung Batok ya. Jadi saya pernah kesini itu terakhir tahun sekitar 2009 teman-teman. Jadi di samping kiri kita ini pohonnya masih kecil-kecil waktu itu ya. Dan sekarang sudah tinggi-tinggi seperti ini pohonnya. Nah, tidak lama lagi teman-teman kita akan sampai di parkiran teman-teman. Jadi ini jalannya cukup naik ini teman-teman. Cukup naik ya. Ya, akhirnya kita sampailah di tempat di mana kita parkir tadi teman-teman. Demikian teman-teman informasi sekelumit petualangan yang ada di Gunung Bromo. Semoga bermanfaat dari tayangan ini dan semoga bisa menghibur ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teman semua.